Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama-tama marilah kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan kita nikmat, sehat, jasmani dan rohani dalam keadaan bulan Ramadan yang seperti ini. Kedua kalinya salawat serta salam selalu terlimpahkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafa'atnya kelak di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan menjelang buka sore hari ini, izinkan saya menyampaikan sebuah kultum tentang ikhlas. Mungkin semua orang telah tahu apa yang namanya ikhlas. Sering orang mengartikan ikhlas dengan melakukan sesuatu tanpa mengharap imbalan apa-apa. Dalam agama kita, ikhlas adalah melakukan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas sendiri terdapat dalam praktek-praktek kehidupan kita sehari-hari. Contohnya, ikhlas dalam bekerja, ikhlas dalam beramal, ikhlas dalam mengajar, dan ikhlas dalam beribadah dan lain-lainnya. Nah, contohnya apabila kita memasukkan dalam konteks ibadah, maka ikhlas berarti melakukan ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan yang lainnya, bukan karena ingin dipuji, bukan karena ingin terlihat soleh, tapi benar-benar semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 5 yang artinya, tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk mengikhlaskan agama untuknya. Ayat di atas dia menerangkan pada kita tentang perilaku ikhlas dalam beragama. Agama apabila tidak dilandasi dengan ikhlas dan kejujuran akan ruyam dan seolah tak berbekas. Orang sibuk memikirkan kepentingan diri sendiri tanpa sedikit pun menempatkan agama dan prioritas hidupnya. Ikhlas dalam beragama menjadi sangat penting untuk pupuk dalam diri, karena dengan ikhlas semua urusan akan menjadi lebih terang dan mudah untuk dijalankan. Ikhlas juga menjadi penting untuk dipraktikkan, karena setiap amalan yang kita lakukan tidak sah di mata Allah apabila tidak tanpanya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, dalam kitab Sahih Muslim diceritakan tentang satu perkara yang akan terjadi pada hari akhir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang hamba ditanya oleh Allah, "Apa yang telah kamu lakukan di dunia ini, wahai hambaku?" Ia menjawab, "Saya berjuang dan berpegang teguh demi Engkau ya Allah, sehingga saya mati syahid." Allah berkata, "Dusta kamu, sebenarnya kamu berpegang bukan karenaku, melainkan agar disebut orang yang berani. Kini kamu telah menyandang gelar tersebut." Kemudian Allah memerintahkan agar dia dicampakkan dan dilempar ke neraka. Kutipan di atas adalah contoh orang yang beribadah dengan tidak ikhlas dan mengharap selainnya. Kisah ini menjadi tamparan keras bagi kita yang masih sering beribadah atau melakukan sesuatu bukan karenanya. Semoga kita termasuk orang-orang yang Allah lindungi dari hal-hal yang seperti itu. Amin ya rabbal alamin. Dalam beramal, ikhlas menjadi ukuran sebesar apa pahala yang kita dapat. Semakin kita ikhlas seorang beramal, semakin besar juga balasan yang akan diterima. Semakin murni karena Allah dia melakukan sesuatu, maka semakin bernilai amal itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian kultum yang dapat saya sampaikan pada sore hari ini. Semoga menjadi pelajaran bagi kita semua bagaimana ikhlas yang sebenarnya harus dilakukan untuk kita. Maka dari itu, mulailah memupuk dan melatih diri kita untuk ikhlas dalam segala hal, sehingga apa yang telah Rasulullah syariatkan dalam hadisnya tidak terjadi pada kita. Amin ya rabbal alamin. Saya akhiri, nun wal qalami wa ma yasturun.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.